Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yunus 1 ayat 1 sampai ayat 17. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah kebencian dan ketaatan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini yang terpampang di hadapan kita, yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ada ayat yang saya ambil dari versi Bahasa Indonesia masa kini, yang saya pergunakan di dalam renungan kita kali ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama merenungkan ayat-ayat pembimbing berikut. Ayat-ayat ini akan kita pergunakan untuk merenungkan nas kita kali ini dengan lebih seksama. Ayat pembimbing pertama adalah dari Keluaran 20 ayat 3. Versi Bahasa Indonesia masa kini menyatakan, "Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja." Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan naluri untuk menyembah. Manusia diciptakan sebagai penyembah-penyembah. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak memiliki naluri untuk menyembah. Sebagai penyembah-penyembah, ada manusia yang menyembah ilah-ilah lain. Ada pula manusia yang menyembah Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah seluruh manusia ciptaan Tuhan untuk menyembah hanya kepada Tuhan, yaitu penyembahan kepada Tuhan sesuai dengan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan memberkati manusia-manusia yang menyembah Tuhan sesuai dengan Alkitab. Alkitab juga menunjukkan Tuhan menghukum bahkan membinasakan baik di dunia maupun di alam setelahnya manusia-manusia yang menyembah ilah-ilah lain. Ayat pembimbing selanjutnya adalah dari Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia-manusia yang semacam ini, yang perbuatannya adalah termasuk percabulan, kecemaran, dan yang lain-lainnya ini adalah manusia yang menyembah ilah lain. Yang dalam hal ini, ilah lain yang disembah oleh manusia semacam ini adalah dagingnya, kedagingannya sendiri, egonya. Ilah lain itu adalah diri manusia itu sendiri. Dengan demikian, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, dan lain-lainnya itu demi kepuasan nafsu, demi kepuasan kedagingan dari manusia termaksud adalah penyembahan terhadap ilah lain, penyembahan terhadap berhala. Ayat pembimbing selanjutnya lagi
adalah dari Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan pekerjaan kepada Yesus melalui firman Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan adalah mempermuliakan Tuhan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan dengan taat. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ketaatan yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah ketaatan hanya pada firman Tuhan itu sendiri. Ayat pembimbing selanjutnya lagi adalah dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus melakukan firman Tuhan dengan taat sebagaimana di Yohanes 17 ayat 4 tadi, dan sebagaimana dinyatakan di seluruh Alkitab, maka seluruh pengikut Yesus Kristus, seluruh umat Tuhan wajib melakukan firman Tuhan dengan taat pula. Yesus Kristus memuliakan Bapanya sebagaimana di Yohanes 17 ayat 4 tadi, sebagaimana pula dinyatakan di seluruh Alkitab, maka seluruh pengikut Yesus Kristus yang saya imani, termasuk saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yaitu pengikut Yesus yang sudah lahir baru, wajib memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Pendek kata, apapun yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada saat Yesus Kristus Tuhan kita bersama-sama dengan kita semua hidup di dunia ini sebagai manusia penuh dan juga sebagai Tuhan penuh, setiap pengikut Yesus wajib melakukannya. Setelah merenungkan ayat-ayat pembimbing tadi dengan baik, mari kita bersama-sama merenungkan nas kita kali ini. Untuk ini, mari kita bersama-sama merenungkan ayat-ayat pembantu berikut sebelum kita merenungkan nas kita kali ini. Dari ayat-ayat pembantu berikut, poin pertama yang akan kita renungkan adalah kehendak Yunus. Dari Yunus 4 ayat 1 sampai ayat 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada." Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yunus menghendaki orang-orang Nineve untuk dihukum, untuk dibinasakan oleh Tuhan. Kata malapetaka di sini yang diperjelas di Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu,
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya, secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa dihukum di dalam konteks kita ini adalah dibinasakan, dihancurkan, sebagaimana kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan dan seluruh penduduknya dibinasakan oleh Tuhan. Pemikiran Yunus ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Yunus akan orang-orang Nineve, yaitu orang-orang Nineve adalah orang-orang yang sangat jahat. Orang-orang Nineve yang menurut Alkitab adalah orang-orang Asyur, menurut Alkitab adalah musuh dari bangsa Israel. Yunus 1 ayat 2 dan berbagai informasi lainnya di Alkitab, yaitu khususnya di Alkitab Perjanjian Lama, secara tersirat menunjukkan hal ini. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Apapun alasan Yunus, di dalam Yunus menghendaki orang-orang Nineve dibinasakan oleh Tuhan, di mata Tuhan antara lain, sebagaimana dinyatakan firman Tuhan di Galatian 5 ayat 19 sampai ayat 21, Yunus sedang dikuasai oleh dagingnya, oleh kedagingannya. Perseteruan, perselisihan antara bangsa Asyur dengan bangsa Israel yang membuat iri hati, kedengkian, dan amarah di hati Yunus. Jikalau Tuhan menyelamatkan orang-orang Nineve itu, ada pada Yunus demi Yunus memuaskan nafsu, kedagingan dirinya sendiri. Hal semacam ini di mata Tuhan adalah penyembahan terhadap ilah lain, penyembahan terhadap berhala. Alkitab menunjukkan setiap penyembahan yang dilandasi oleh kebencian, oleh perseteruan, oleh perselisihan, oleh perbuatan daging adalah penyembahan terhadap ilah lain, yang dalam hal Yunus ini adalah penyembahan terhadap kedagingannya, terhadap egonya, terhadap dirinya sendiri. Melalui ayat-ayat pembantu berikut, kita akan merenungkan kehendak Tuhan Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dari Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kehendak Tuhan adalah bagi bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, termasuk bagi bangsa Asyur, termasuk bagi orang-orang Nineve. Tuhan mengasihi orang-orang Nineve dan kehendak Tuhan adalah memberkati orang-orang Nineve. Yunus 3 ayat 10 dan Yunus 4 ayat 10 sampai ayat 11 secara tersurat dan tersirat menunjukkan hal ini.
Yunus 3 ayat 10 sudah saya baca tadi, Yunus 4 ayat 10 sampai ayat 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak, yang mana lebih jauh lagi. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 4, yang darinya kita mengetahui bahwa Tuhan mempermuliakan diri Tuhan dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan dengan taat. Secara tersirat kita mengetahui bahwa firman Tuhan yang dilakukan, firman Tuhan yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan adalah kemuliaan bagi Tuhan, baik itu dilakukannya oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Tuhan yang tunggal, baik itu dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Nas kita kali ini menunjukkan bahwa Tuhan berkehendak untuk mempermuliakan diri Tuhan dengan ketaatan Tuhan kepada firman Tuhan, dengan ketaatan Tuhan memenuhi janji Tuhan, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah dengan Tuhan melakukan yang difirmankan oleh Tuhan di Yunus 3 ayat 10. Tuhan sedang mentaati, Tuhan sedang memenuhi janji Tuhan sebagaimana difirmankan oleh Tuhan di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Artinya yang ditunjukkan oleh nas kita kali ini, Tuhan sedang mempermuliakan dirinya melalui ketidaktaatan Yunus kepada firman Tuhan. Secara tersirat yang ditunjukkan oleh nas kita kali ini termasuk penyembahan yang dilandasi ketaatan kepada firman Tuhan. Intinya adalah kebencian yang pasti akan membawa kepada penyembahan berhala, dan ketaatan pada firman Tuhan yang pasti akan membawa kepada penyembahan yang benar, yaitu penyembahan kepada Tuhan Allah Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus, adalah bertentangan satu dengan yang lain. Yang dikehendaki oleh firman Tuhan adalah ketaatan kepada firman Tuhan yang akan membawa kepada penyembahan kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Kembali ke nas kita kali ini, kita melihat perwujudan dari kebencian Yunus terhadap orang-orang Nineve sebagaimana di Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kebencian Yunus ini perwujudannya adalah melarikan diri dari Tuhan, melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kebencian bahkan oleh seorang hamba Tuhan sekalipun membuat orang-orangnya Tuhan, membuat umat Tuhan yang di dalam konteks kita hari ini, membuat pengikut-pengikut Yesus Kristus
jauh dari hadapan Tuhan akan berakhir pada manusia-manusia yang membenci itu ke penyembahan ilah lain, ke penyembahan berhala. Nas kita kali ini juga menunjukkan kepada kita reaksi Tuhan terhadap Yunus pada saat Yunus menunjukkan kebenciannya terhadap orang-orang Nineve, sebagaimana dinyatakan di Yunus 1 ayat 4 dan ayat 15. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa dari ayat-ayat ini, reaksi Tuhan terhadap Yunus, atas kebencian Yunus terhadap orang-orang Nineve, termasuk Tuhan menghukum Yunus, yang artinya termasuk Tuhan menghukum umatnya yang berperilaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berperilaku tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menghendaki Yunus, Tuhan menghendaki umatnya hanya mematuhi firman Tuhan. Artinya, menurut ayat pembimbing kita, Tuhan menghendaki umatnya hanya menyembah Tuhan, yaitu dengan umatnya hanya taat kepada firman Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan kebencian dan ketaatan yang kita renungkan dari nas kita kali ini, yang dilengkapi dengan ayat-ayat pembimbing dan ayat-ayat pembantu. Yang mana dari renungan kita kali ini kita mengetahui bahwa kebencian dan ketaatan tidak mungkin dihidupi oleh umat Tuhan, oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus bersamaan. Kebencian dan ketaatan bertolak belakang. Tuhan menghendaki ketaatan, yaitu ketaatan pada firman Tuhan. Kebencian yang dihidupi oleh seorang umat Tuhan adalah pelecehan dari umat Tuhan itu terhadap firman Tuhan. Antara lain adalah karena kebencian yang adalah perwujudan dari nafsu kedagingan seorang manusia itu adalah penyembahan terhadap daging si manusia itu, penyembahan terhadap ego si manusia itu, penyembahan terhadap si manusia itu sendiri, yang menurut firman Tuhan adalah penyembahan terhadap ilah lain, penyembahan terhadap berhala. Tuhan kita membenci penyembahan terhadap berhala, terhadap ilah-ilah lain, termasuk terhadap diri kita sendiri. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk waspada selalu terhadap hal-hal berikut, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Hai umat Tuhan, hai pengikut-pengikut Yesus Kristus, waspadalah selalu bahwa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya yang semacam ini adalah penyembahan terhadap ilah-ilah lain, penyembahan terhadap berhala, yaitu terhadap daging, yaitu terhadap ego, yaitu terhadap
manusia itu sendiri. Tuhan akan menghukum penyembah-penyembah yang semacam ini, akan menghukum penyembah-penyembah ilah lain, baik di dunia ini maupun di alam berikutnya. Mengetahui dengan jelas akan ayat-ayat, poin-poin yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Bagi kita semua, umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, bukankah Tuhan kita melalui firman Tuhan menghendaki kita semua untuk selalu dan dengan khusyuk dan dengan konsisten berdoa kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu menjauhi percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan perbuatan-perbuatan yang semacam ini setiap saat. Marilah kita hidupi bersama permohonan yang kita ajukan kepada Tuhan ini, yang perwujudannya antara lain atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan adalah kita semua mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat, dan kita semua menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua itu sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, waktu lepas waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan, lengkap dengan penerapannya yang baru saja kita renungkan ini, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.